Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sanak Jamil semuanya? Kembali lagi bersama saya Rani Sawitri STR Cap, host pagi ini. Tidak kalah menarik dengan pembicara kita hari ini, kita hadirkan Dr. Yulia Margareta Sari SPOGK Uroginekologi Kebidanan. Kita sapa dulu, apa kabar Dr. Sari? Selamat pagi Bu Rani, selamat pagi Sanak Jamil. Alhamdulillah sehat Bu Rani. Alhamdulillah. Ya, Sanak Jamil semuanya, kita kasih topik yang sangat menarik dari Dokter Sari, dokter uroginekologi di bagian kebidanan, yaitu prolap organ panggul ya. Kita ulik sampai habis dengan Dokter Sarinya. Kita tanya dulu, sebenarnya prolap organ panggul ini apa Dokter Sari? Jadi Bu Rani dan Sanak Jamil semua, prolaps organ panggul ini merupakan suatu kelainan dasar panggul wanita yang ditandai dengan turunnya, paling umum adalah peranakan, kemudian adanya kelemahan dinding depan dan dinding belakang dari vagina, sehingga manifestasinya adalah adanya benjolan yang keluar dari kemaluan. Berarti yang biasa orang Padang bilang peranakannya turun ya dok ya? Ya, atau turun berok kata Oh, orang. turun Ya, betul. Itu biasanya pasien Dokter Sari datang dengan gejala apa tuh dok? Paling sering pasien ini usia tua, kemudian datang dengan keluhan ada benjolan yang keluar masuk, awalnya mungkin kecil dari kemaluannya, kemudian makin lama makin bertambah waktu, semakin besar ukuran yang keluar dan semakin tidak bisa masuk lagi ke dalam vaginanya. Atau ada juga keluhannya pada saat dia aktivitas atau batuk, benjolannya semakin besar, dan pada saat dia berbaring benjolannya masuk ke dalam. Itu berarti banyak di usia tua ya dok ya. Kalau Ya. seandainya di umur-umur rentang 35 ke atas tuh ada nggak kejadiannya dok? Ada. Karena faktor risikonya memang paling banyak kan karena usia, kemudian persalinan ya. Nah, tapi pada orang-orang tertentu kita sering juga menemukan usia reproduksi aktif 30-40 tahun. Nah, itu mungkin ada faktor kolagen atau faktor genetik juga yang menyebabkan hal ini terjadi gitu, Bu Rani. Penyebabnya seandainya itu ada nggak termasuk penyebabnya banyak anak atau sering mengedan dok? Ya. Ada. Jadi kalau dari penelitian itu yang paling banyak memang menyebabkan turun peranakan ini adalah jumlah persalinan, jadi paritas. Jadi semakin sering melahirkan, nah itu risiko untuk terjadinya turun peranakan akan lebih besar. Kemudian yang kedua adalah persalinan normal, terutama dengan yang berbantu alat. Kemudian berikutnya adalah memang faktor usia. Yang berikutnya lagi adalah menopause. Kemudian ada faktor keturunan tadi yang saya bilang, misalnya pasien dengan keluarga atau saudara atau orang tua dengan riwayat turun peranakan, nah itu lebih berisiko untuk dia mengalami keluhan yang sama. Oh berarti ada faktor keturunan juga dok? Ada. Kemudian faktor obesitas, jadi berat badan yang berlebihan juga mempermudah terjadinya turun peranakan ini. Ya. Gitu. Berarti kalau pasiennya tidak dengan persalinan normal, misalnya riwayatnya operasi sesar, itu jarang kemungkinan ini terjadi ya dok? Tidak juga, karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan nggak selalu ya dok? Tapi tidak selalu, tapi memang seksio itu tidak melindungi untuk terjadinya prolaps, tapi ada kehamilan sendiri itu sudah menjadi faktor risiko untuk terjadinya prolaps. Kehamilan sendiri, jadi tanpa persalinan, kehamilan saja, nah itu sudah menjadi faktor risiko untuk terjadinya turun peranakan. Nah, itu stadiumnya ada dok? Ada prolap ini. Ya, ada dari yang ringan stadium 1-2, kemudian ada yang berat stadium 3-4. Yang 1-2 itu gimana ciri khasnya tuh dok? Biar kita bisa menghindari gitu dok. Biasanya untuk stadium 1-2 ini benjolannya tuh belum kelihatan oleh pasiennya, mungkin hanya teraba pada saat dia buang air kecil atau buang air besar, kemudian saat batuk ada rasa mengganjal sedikit ya, jadi belum keluar
semua keluar dari vaginanya, tapi hanya keluar sedikit saja. Kalau untuk stadium 3 dan 4 ya memang sudah agak lebih besar turun peranakannya ya, sehingga pasiennya bisa melihat, meraba, meskipun tidak dengan pada kondisi dia tidak harus beraktivitas, jadi sudah keluar semua. Seperti itu. Kebanyakan pasien dokter datang di stadium berapa itu, Dok? Nah, memang mayoritas terutama di kita Sumatera Barat mayoritas datang dengan stadium lanjut, stadium 3-4, grade 3-4. Karena itu tadi kadang ini berhubungan dengan masalah intim ya, jadi pasien-pasien itu banyak yang tabu, malu untuk menyampaikan bahwa dia ada keluhan seperti itu, sehingga dia menahan dan makin lama benjolannya tentu keluarnya makin besar. Padahal untuk stadium awal sebenarnya itu jika kita kenali lebih awal itu bisa kita cegah sebenarnya. Lebih peduli dulu ya, Dok, dengan keadaan. Kalau untuk tindakannya, Dok, kalau seandainya dia datang di stadium 3-4 itu, untuk penanganannya gimana tuh, Dok? Baik, kita mulai dulu untuk stadium 1 ya, Bu Rani. Stadium 1 ini yang paling ringan dan stadium 1-2 ya. Sebenarnya bisa dilakukan dengan, yang pertama dengan latihan Kegel, otot dasar, latihan kekuatan otot dasar panggul. Nah, sekalian saya mungkin menyampaikan bahwa untuk wanita-wanita yang sudah pernah melahirkan, nah mulailah untuk melakukan latihan Kegel di rumah. Itu yang kayak yoga itu, Dok? Bisa ada di senam manapun, tapi prinsipnya adalah dengan mengkontraksikan otot dasar panggul tanpa mengkontraksikan otot perut dan otot pantatnya, jadi hanya vaginanya saja yang dikontraksikan. Nah, itu dikerjakan rutin 3 kali sehari, hanya satu sesi 10-15 kali aja, dengan mengkontraksikan otot vaginanya, seperti menahan buang air kecil atau menahan kentut ya, seperti itu. Nah, itu bisa dicegah untuk stadiumnya berlanjut menjadi stadium yang lebih besar, atau memang mencegah terjadinya prolaps di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah dengan pemasangan cincin pesarium. Untuk stadium ringan bisa kita tawarkan untuk pemasangan cincin pesarium, semacam silikon atau karet yang berbentuk gelang, kemudian kita masukkan ke dalam vaginanya. Fungsinya adalah untuk menopang benjolan tadi sehingga dia tidak turun dan tidak mengganggu aktivitas pasien. Nah, sedangkan yang tadi Ibu Rani tanyakan yang untuk stadium 3-4 apa? Tetap untuk stadium lanjut pun kita pertama kali tawarkan adalah konservatif dengan pemasangan pesarium. Tapi pada kondisi-kondisi yang pasiennya tidak ingin repot, harus kontrol 3 bulan, kemudian ada kontraindikasi, misalnya ada keputihan, ada erosi atau lecet, nah itu kita bisa tawarkan tindakan operasi. Seandainya nih, Dok, pasien datang dengan stadium 3-4, dianjurkan untuk operasi, tetapi beliaunya tidak mau, itu ada efek sampingnya nggak, Dok? Nah, pada pasien yang memilih untuk tidak operasi, apa efek berikutnya ya? Tentunya benjolannya yang tadinya tidak terlalu besar bisa jadi bertambah besar kalau tidak dilakukan latihan Kegel tadi, kemudian kita tidak bantu dengan pemasangan pesarium, ada kemungkinan lecet juga, erosi, sehingga posisi rahim yang turun tadi tentu adanya selalu berada di luar liang vagina, sehingga itu akan teriritasi dengan pakaian dalam sehingga menyebabkan erosi. Kemudian bisa terjadinya infeksi juga. Berbahaya juga ya, Dok ya. Berarti tidak bisa dianggap enteng ya. Tidak mengancam nyawa, tapi mempengaruhi kualitas hidup wanita sih sebenarnya. Seperti itu. Tapi kebanyakan memang di usia-usia tua ya, Dok, pasiennya. Maksudnya persennya di usia 35 ke atas mungkin sedikit. Ya, kalau persentase memang lebih banyak usia pasca menopause, karena hormon tadi sudah berkurang ya, sehingga vaginanya sudah semakin longgar dan lebih gampang turun lagi. Baik, terima kasih Dokter Sari. Sanak Jamil semua, kita kulik habis tadi ya sama Dokter Sari. Mungkin ada pesan dari Dokter Sari untuk Sanak Jamil semua. Silakan. Baik. Dokter Sari. Terima kasih Bu Rani. Baik, Sanak Jamil, mungkin yang ingin saya pesankan untuk para wanita
yang usia reproduksi sudah pernah melahirkan, maka jagalah organ reproduksi kita dengan mulai melakukan rutin latihan Kegel setiap hari 3 kali sehari, sehingga memperkuat otot dasar panggul dan mencegah terjadinya turun peranakan di kemudian hari. Dan pada wanita di luar sana yang ada keluhan turun peranakan, jangan malu bahwa ini merupakan kelainan yang bisa disembuhkan. Segera kontrol ke Rumah Sakit M. Jamil. Terima kasih. Ya. Ya, sanak Jamil semua, terima kasih banyak sudah pantengin kami sama dokter kece kita, punya dokter uroginekologi kebidanan kita, Dokter Yulia Margareta Sari SPOGK, uroginekologi kebidanan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.